jangan. Ya, wah, kalau baca banyak nanti tambah bingung, Prof. Ya jangan, coba cari terus, coba cari gali. Ya, temuan temuan grand teori saya ini, jujur aja ini yang paling belakang ini, paling belakang. Saya baru memiliki kesadaran, oh iya ya, ternyata saya ini paling cocok ini eh, pakai plan behavior itu. Bagaimana ini dari individu ke, wah itu semakin semakin strong saya. Itu mungkin ujian proposal itu belum nemu itu saya Pak Win. Ya jadi nggak apa-apa Win. Jadi terus terus bertumbuh lah ya, terus bertumbuh sampai hari ini pun sebenarnya betul sekali Pak Gigi kalau tanya itu attitude kok bisa sama reputasi organisasi ya Pak. Terus perceive control behavior kok bisa sama-sama kepemimpinan strategis. Ya itu memang nggak cocok itu. Oh, oh. Jadi sebenarnya yang saya bisa jelaskan saja bahwa subjektif norm itu sebenarnya tidak hanya budaya organisasi, tapi subjektif norm itu ya dalam hal ini partnya adalah budaya organisasi, ya reputasi di dalamnya, kepemimpinan strategis di dalamnya. Tidak bisa dijelaskan bahwa kemudian attitude itu kemudian diganti reputasi, perceive control behavior diganti kepemimpinan strategis. Saya terus terang tidak bisa menjelaskan itu. Ya, paham ya teman-teman ya. Mm-mm. Itu tapi 3 tahun saya belajar disertasi nggak ada tuh yang tanya kayak Pak Gigi itu. Bagus sekali itu Pak Gigi. Iya. Mm-mm. Ya, jadi tolong kesadaran untuk menulis Anda sudah diminta dari sejak awal. Ya, tulisan itulah coba gali. Kalau kemudian hari ini Anda, Bapak Ibu semua, ditugasi Prof. Utami untuk melakukan mind mapping. Coba carilah apa yang saya, bayi riset saya ini adalah corporate entrepreneurship. Saya berharap hari-hari ini Bapak-bapak dan Ibu menemukan corporate entrepreneurship Bapak itu apa. Ya, yang Bapak sanggup ini gendong, ya, Bapak sanggup gendong terus sampai proses riset ini selesai disertasi, bahkan beyond on disertasi ya, karena sampai pada saat eh, saya memohon guru besar saya kan barang saya itu ya corporate entrepreneurship ini begitu ya, bukan yang lain begitu. Ya, jangan sampai nanti kemudian selesai disertasi terus nanti begitu Bapak sebagian dari tadi itu ada 10 yang merupakan juga kelompok akademisi, nanti saat ngajar bukan barang Anda di disertasi gitu ya. Jangan begitu ya. Pak Winarto juga salah satu mahasiswa S2 saya. Begitu saya menemukan ini, Bapak Ibu sekalian, ya ini saya gunakan sebagai kerangka saya mengajar hari-hari di S2 ya. Pertemuan pertama tentang reputasi organisasi, pertemuan kedua tentang budaya organisasi, pertemuan ketiga kepemimpinan strategis, ke keempat itu adalah corporate entrepreneurship. Nah, seperti itu, begitu ya. Jadi tolong benar-benar kesempatan belajar S3 ini Anda lihat sebagai kesempatan pintu gerbang emas begitu ya, eh, untuk meraih karier berikutnya dengan lebih baik ya. Tidak saja kekarieran dalam hal akademisi, tapi juga terlebih Ya, di dalam hal praktisi Anda. perlu perlu Itu sih. bawa rumah sakit sudah diperiksa ya dikasih obat ya sudah sudah dokter umum sih di sini dekat di rumah sakit. Berarti dari awal mulai itu Prof ya mungkin belum terpikir konsep yang utuh di final itu ya Prof, ya berubah-ubah terus Oh, ya Prof ya. belum berubah-ubah terus. Kayak tadi saya memperoleh masukan tentang moderator. Kenapa nggak intervening, misalkan gitu ya. Itu Hmm. betul sekali. Awalnya juga saya gunakan intervening, ya. Tapi pada saat gali-gali dari
jurnal-jurnal itu kok sekarang muncul ya, ini jurnal terbaru tahun itu 2011, kok ada apa ini hubungan tapi ke garis, bukan bukan ke variabelnya. Apa ini? Oh, ini moderator faktor, misalnya itu variabel moderator, moderating faktor itu berbeda, itu bisa ada dan bisa tidak ada. Oh, begitu ya perbedaannya dengan intervening. Kalau intervening itu wajib hukumnya, misalnya gitu. Oh, oke oke, saya coba itu, misalnya begitu ya. Jadi nggak usah menunggu sempurna Pak Winarto, tapi juga jangan terlalu puas gitu ya. Jadi ya itulah, maju terus ya, oke, tambah-tambah ini, jangan juga terus oh sudah ini berhenti ya, gitu juga jangan gitu ya. Ada komentar dari mahasiswa saya Betsiga, waduh senang sekali udah ketemu Pak, udah saya nggak mau baca lagi, nanti semakin baca nanti semakin bingung loh, ya jangan begitu. Saya bilang gitu ya, terus baca ya, bacaan Anda itu akan memperkuat pemahaman Anda, begitu kira-kira. Saya baru agak dapat insight, Prof. Yang pertanyaan Silakan. saya uh, kayak terjawab gitu. Kenapa Iya, Prof Denny menaruh sebagai moderator? Karena di penelitian-penelitian sebelumnya memang antara corporate entrepreneurship ke kinerja organisasi itu hampir bisa dibilang konsisten, sangat iya. minim kontradiktif. Jadi Mm-mm. solusinya adalah dengan memoderasi untuk melihat impact dari apakah dengan semakin tingginya entrepreneurial action ini Mm-mm. power antara corporate entrepreneurship ke kinerja organisasi makin tinggi atau enggak. Tapi kalau background-nya adalah ada kontradiktif di penelitian sebelumnya, memang lebih cocok ditaruhnya sebagai mediating, bro. Ini Iya, saya kepikiran barusan juga. betul, betul ya. Karena begini, Pak Gigi, ya, saya melihat ya bahwa aksi-aksi individual itu banyak seringkali menyelamatkan kinerja organisasi. Ya, jujur ini bukannya sombong ya. Coba kalau saya tidak mengenal yang namanya Pak David Sudarto itu, Dokter Sudarto. Saya mungkin sampai hari ini tidak punya yang namanya fakultas kedokteran. Ya, karena apa? Karena Dokter Sudarto dan kemudian yang namanya Dokter Paul Tahalele itulah yang pertama kali membantu saya untuk mengumpulkan dokter-dokter yang berkomitmen mau membantu UC untuk memiliki fakultas kedokteran. Tapi bagaimana ceritanya saya kenal dengan Dokter Sudarto? Dokter Sudarto ini adalah customer saya, prime customer saya, ya, tahun 2000, ya. Saya melayaninya dia dengan baik sehingga customer tahun 2000 ini, Bapak Ibu sekalian, bahkan di tahun 2012, tahun 2013, kapanpun kalau komplain, saya ini sudah bukan marketing manager, dia ini komplainnya ke saya terus begitu. Hingga pada suatu saat saya sudah berada di UC, dia komplain pembelian kaplingnya beliau itu ke saya. Nah, saya ini kemudian melakukan entrepreneurial action, Bapak Ibu sekalian. Apa? Saya ini cuman kebayang, aku ini kok jadi kacungnya. Mohon maaf ya, kok kayak jadi kacungnya Dokter Sudarto aja ya, mentang-mentang tahun 2000 saya punya omset yang keren gara-gara Dokter Sudarto, tapi selama-lamanya ini kalau Dokter Sudarto ada masalah apa dengan kaplingnya, itu Merasa saya terus, berhutang dia. iya, Berhutang. saya terus yang dikejar. Dan jujur aja, saya tetap melayani dia, itu, saya tetap melayani dia. Maka apa yang saya lakukan? Dok, saya ini kan sekarang sudah di Universitas Ciputra. Dokter kan dokter sangat terkenal. Dokter Sudarto ini adalah suami dari Dokter Ratna. Dokter ahli kulit yang terkenal mahal sekali di Manyar Kertuarjo itu. Ya, sehingga networknya dia network dokter-dokter dewa lah. Dokter-dokter tingkat atas gitu. Dok, saya ini sekarang kan di Universitas Putra, saya ini nggak ngerti nih dimandati oleh Pak Ci Putra itu ingin memiliki fakultas kedokteran, terus piye ini caranya? Loh, serius ini Pak Denny? Pak Denny serius mau punya
Fakultas Kedokteran. Loh ya serius, Dok. Wah, dari sejak itu teman-teman, saya disupport habis oleh yang namanya Dokter Sudarto. Tanpa Dokter Sudarto itu dibayar sepeser pun oleh Universitas Putra itu. Karena ya saya dengan Dokter Sudarto itu sudah kayak apa ya? Udah teman baik. Dia juga tahu bahwa saya itu sudah nggak jadi marketing manager, tapi ya kalau ada masalah apa dengan couplingnya dia ya tetap saya yang dicari pada saat beli dia, soalnya ketemunya saya begitu. Nah, itu adalah wujud dari entrepreneurial entrepreneurial action. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa nasib organisasi itu tergantung terhadap aksi-aksi individu yang hebat seperti itu. Ya, bagaimana mungkin UC itu bisa dapat, maaf ya, Apple Academy itu. Ya, Apple Academy itu diperebutkan oleh ITS, oleh Petra, oleh STTS, ya, oleh institusi-institusi teknologi, begitu ya. Tapi saya beruntung pada saat itu punya yang namanya Pak Tri Anggoro itu, ya, Dr. Tri Anggoro. Ya, dia begitu cepat, literasi bahasa Inggrisnya bagus, begitu ya. Akhirnya dalam waktu yang singkat, Apple Academy menilai bahwa kita jauh lebih baik daripada Petra, daripada STTS, daripada ITS, daripada PENS. Karena UC ini adalah organisasi swasta, dia merasa dia lebih cepat keputusannya, ya sudah di UC saja, begitu. Nah, itu sangat bergantung. Nah, itu adalah fenomena fenomena yang saya yakini tidak bisa selalu ada begitu ya. Nah, makanya ya saya akhirnya meletakkan entrepreneurial action ini sebagai moderator. Dia tidak menjadi intervening ya. Ya itu bisa ada lah yang namanya Denny Bernardus tadi atau Pak Tri Anggoro ya. Pak Winarto juga banyak sekali melakukan hal-hal seperti itu di bagi kepentingan organisasi misalkan begitu ya. Dapat beli Santa Ursula institusi itu kalau nggak Pak Winarto juga mungkin nggak ada itu nanti UC Jakarta ya. UC Jakarta itu adalah pergantian dari wujud dari yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Santa Ursula begitu ya. Nah, entrepreneurial entrepreneurial action inilah sebenarnya itu adalah entrepreneurial action individu ya. Pagi tadi saya juga mengajar di S2 teman-teman tentang reputasi, tentang kepemimpinan strategis ya. Jadi entrepreneurial action ini adalah wujud dari aksi-aksi tadi belajar tentang Steve Jobs ya Pak Iwan kita ya. Nggak mungkin itu Steve Jobs, kebalik. Nggak mungkin itu Apple itu bisa seperti hari ini kalau tanpa Steve Jobs. Lepas Steve Jobs itu adalah pribadi yang kontroversial ya. Mungkin dia adalah pribadi yang lebih banyak orang tidak suka terhadap dia daripada yang suka. Tapi kalau boleh dibilang hari ini dengan tim Elliot ya kan sekarang Apple-nya jadi inovasinya jadi kurang begitu. Saya mau pergi ke luar negeri kemarin, Pak Iwan bukan membelikan saya HP Apple, dia membelikan saya Samsung. Saya tanya tujuannya apa? Ya, saya mau pakai apa ya? Saya hanya mau beli untuk foto lah, ya. Ternyata untuk foto yang terbaik itu ya Samsung bukan bukan Apple begitu ya. Sayang sebenarnya ketidakberadaan Steve Jobs di Apple itu kurang. Jadi saya sangat percaya Bapak Ibu sekalian bahwa keberhasilan organisasi itu juga selain teamwork itu adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh individu, ya. Makanya itu ada entrepreneurial action itu, ya. Prof Denny nanya lagi, Siap, biar nggak salah paham. siap, Di awal tadi agak nggak nyambung, berarti siap. research gap-nya Prof Denny ini melihat masih banyak peneliti-peneliti dalam mendefinisikan corporate entrepreneurship ini masih terlalu ini ya, nggak kompak gitu ya, Prof ya. Oh, iya, ini tidak hanya di corporate entrepreneurship, Pak. Di banyak hal ya, makanya selalu kalau di arah apa area riset disertasi itu
Bapak selalu ditanyain riset gap-nya itu di mana, Bapak termasuk golongan yang mana dari gap tersebut, kan begitu. Ya, saya corporate entrepreneurship itu adalah kelompok behavioral. Saya melihat entrepreneurship ini adalah perilaku. Kalau di Amerika, menurut Prof. Wolcott, berbeda lagi. Corporate entrepreneurship itu bukan lagi dari sisi perilaku. Ya, dia sudah mungkin levelnya sudah lebih advance. Jadi corporate entrepreneurship itu adalah kondisi kalau menurut beliau. Kondisi di mana organisasi sudah sedemikian matang organisasinya sehingga corporate entrepreneurship itu dimaknai sebagai munculnya bisnis baru dari bisnis yang sudah ada. Tapi bisnis baru itu bukan hanya sifatnya inovasi dari bisnis yang sudah ada, tapi merupakan loncatan. Ya, loncatan dari apa yang mereka sudah miliki. Wah, terlalu sulit buat saya untuk menangkap itu ya, kalau dalam konteks saya di Indonesia. Ya, jadi saya bukan konteksnya Prof. Wolcott, di mana dia melihat corporate entrepreneurship itu hanya untuk sebagian kecil dari organisasi, ya. Jadi saya melihatnya bahwa corporate entrepreneurship itu sebagai perilaku, bahwa perilaku yang mile, apa istilahnya, extra mile, ya, dari seorang staff, dari seorang supervisor, dari seorang head of department, dari seorang kepala proyek itu sudah cukup untuk menyatakan dirinya adalah intrapreneur, begitu. Ya, dia bukan lagi karyawan, employee, tapi kalau dia punya kinerja yang tinggi, ya, melebihi teman-temannya, ada extra mile, maka dia menurut saya layak disebut sebagai intrapreneur, begitu ya. Kalau dalam kelompoknya Prof. Wolcott, intrapreneur itu adalah ya seperti Tesla itulah, dia main di elektronik gitu ya, tapi juga dia main di space shuttle, tapi dia juga main di apa lagi ya, banyak hal lah ya. Tesla itu luar biasa ya, luar biasa. Nah, itu baru disebut sebagai corporate entrepreneurship. Tapi kalau di level saya bersama beberapa peneliti lain, begitu ya, tentu saya punya banyak teman. Behavioral itu lebih banyak temannya. Ya, itu kami punya kesadaran itu. Ya, jadi Eksponensi. nggak apa-apa, Pak. Jadi nanti kalau Bapak menemukan corporate entrepreneurship-nya Pak Gigi itu apa, itu pasti akan juga punya golongan-golongan itu. Ada kelompok-kelompok itu, justru itulah gap-nya. Mm-mm. Sangat membumi ini Prof. Jelasin Nah, entrepreneurship action-nya ini Prof. terima kasih ya. Saya nggak tahu ini waktunya sampai kapan ya Pak Iwan. Saya sudah over over Masih ada time. 1 menit, Prof. Oke, siap, Over siap. budget. Dikasih Sorry, budget sorry, lagi sorry paling. ya. Aman. Sorry, Prof, sorry. kalau tadi Prof ngomong yang batch 4, saya kepikiran ya, Prof ya. Saya kan juga lagi interaksi cari bahan pakai ChatGPT nih, Prof. Mm-mm. Memang ChatGPT itu mempermudah kita banyak. Kayak misalnya kita Heeh. ngasih upload PDF langsung di summary gitu ya, Prof ya. Dan Mm-mm. dia summary-nya itu sudah mengarah kayak seolah-olah memenuhi kebutuhan kita. Padahal Hmm. kalau saya teliti ini juga belum tentu ke arah situ. Nah, kalau saya tadi dengar ceritanya Prof, mungkin ya kita perlu balik ke model lama, Prof. Baca full. Karena Ya, itu lebih bagus. Tapi ya, siapa yang tahan Pak Winarto? ya, Iya tapi kan? ilhamnya Prof ini kan dari baca-baca full begitu, Prof. Baru Iya, oh ini kayaknya ada ini, iya. ada itu ya. Tapi ya, aku kan nggak mau kalian lulus nanti terus. Saya ini dulunya nggak pakai kacamata, Bapak Ibu sekalian. Gara-gara kuliah disertasi ini saya pakai kacamata ini. Oh, mata saya jadi jelek lagi di pojokan ini muncul keriput-keriput ini. Aduh, jadi saya banyak ruginya ini sekolah sekolah S3 3 tahun itu. Ampun, ampun ya. Ya itu memang harus dinikmati. Sebelum S3 itu saya nggak pakai kacamata, Bapak Ibu sekalian. Saya bebas kacamata. Kuliah S3 ini ampun, ampun suruh baca ini, suruh baca itu. Itu plus atau minus, Prof? Kenapa? Plus atau minus? Oh, Minus. minus, Oh, ya itu minus. berarti baca. Kalau plus Iya, kayak saya karena usia, Prof. oh, saya minus ini. Hancur, hancur. Iya.
Ya, ya saya kira ini kombinasi lah Pak Winarto. Ini keuntungan bagi generasinya Bapak pada saat Bapak menulis S3 di mana gap itu selalu menjadi pertanyaan, kebaharuan itu selalu menjadi pertanyaan itu saya kira Bapak ya salah kalau nggak pakai itu. Ya, nanti ada yang ditulis di situ Anda belum baca gitu kan ya nggak enak nanti malah ya. Eh saya sih pasti akan minta ke anak bimbing saya coba hasil Perplexity-nya seperti apa, ChatGPT-nya seperti apa, bikinin ini, bikinin mind mapping-nya, misalnya begitu ya. Mm-mm. Ya manfaatkan ya. Menurut saya jangan ditinggalkan. Kalau Anda kurang puas, tentu, wah ini kok bagus ya. Ah, coba ini saya baca gitu kan nggak usah semua dibaca Pak Win. Mm-mm. Ya, jadi Anda bisa lebih memilih begitu ya, lebih milih. Ya, bagaimana kita bisa melihat kadar tingkat kebaikan dari jurnal itu kan sekarang Perplexity itu kan bisa menunjukkan dia digitasi berapa orang. Kan muncul itu yang dalam kurung itu 37 misalnya gitu ya atau sampai 307. Wah, ya 307 ini paling banyak dikutip ya. Ini pasti objectively paling bagus ini gitu. Ya udah itu dibaca. Ya yang cuman dikutip 8 orang atau apa itu ya enggak usah lah dibaca begitu. Mm-mm. Baik, teman-teman. Jadi terima kasih ya untuk tugas pertemuan kedua dengan saya itu akan di lead oleh Ibu Iya, Sidik. Lia Sidik. Ya, pertemuan ketiga di jadwal saya dan Bu Lia Sidik akan bergabung. Nanti kembali di pertemuan keempat jadwal saya itu saya akan handle sendiri. Kita akan berdiskusi tentang 10 type of innovation. Saya meminta kepada teman-teman untuk secara grup presentasi untuk saya bisa mengambil nilai ya karena di empat pertemuan ini saya dan Bu Lia diminta store nilai kepada Prof Utami sebagai pengampu mata kuliah ini ya. Terima kasih untuk kesempatan ngobrol di 2,5 jam yang sangat fruitful ini ya. Semoga apa yang saya juga pernah alami berapa puluh tahun lalu ya 2010 sampai 2013 ini dalam menyusun disertasi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi atau mengaplikasikan ya di tahun ini dan jangan mudah goyang begitu ya ditanyain gini, oh ya saya ikut gitu ya atau sebaliknya cepat puas misalnya begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima Terima kasih, kasih, Selamat Prof. Prof. Ibu. Din. Terima pagi. kasih. Selamat sore. Prof. Thank you, Selamat Prof. sore. Terima kasih, Pagi. Prof. Terima kasih banyak, Selamat Bro. pagi. Selamat Ya, sore. Prof, Makasih. usahaman lagi, ya, Prof. ya, Ini, selamat Prof. siang. Ya, terima kasih, Terima Prof. kasih Pak Denny. Iwan. Siap, Prof. Maaf, laptopnya mati, Pak. Belum nyala Oh, LTS saya sampai sekarang. Aduh. oke, oke, laptopnya mati. Oke, oke. Iya. Ya, Pak Iwan, terima kasih ya. Absensinya udah Siap, beres ya. Ya. siap, aman. Oke, ya, makasih. Makasih, selamat Siap, sore, Prof. Bro. Terima kasih, Prof. Bye-bye. Sore. Terima kasih, makasih Bapak Ibu. Mari. Pak Iwan. Pak Iwan mana ya? Bisa share materi ya? Pak Iwan tadi udah live duluan. Tadi yang udah ya. laptopnya mati. Tadi apa namanya Halo, tugasnya masih iya, Pak. membingungkan. Gimana, Pak? Nah, Sorry, tadi tadi. Nah, ya, Oh, bukan nanti, Pak Iwan, enggak tadi. Pak Winarto, maaf. Enggak tugasnya tadi loh. Itu berapa kali ya tadi Pak Iwan ya yang dibilang? untuk tugasnya nanti untuk minggu depan itu sama Bu Lia Sidik. Jadi nanti akan di Oh, dua dikasih pertemuan itu Bu Lia nanti ya. akan diberikan sama Bu Lia. Begitu. Ya, Tapi soalnya kalau belum, untuk sesi ini belum belum jelas ada tadi ya. tugasnya apa tugasnya. Iya, itu nanti untuk yang pertemuan terakhir baru akan sama Prof Denny nanti akan saya share di Presentasi e-learn ya. masing-masing Oke. gitu. Jadi untuk review jurnal aja sih tugasnya. Nanti saya akan berikan jurnalnya. Oke. Tapi yang pertemuan ini tidak ada tugas ya?
Nggak ada. Kalau Kita untuk pertemuan ini ngademin nggak ada otak tugas. dulu Jadi ini. Udah panas Cooling down matanya. dulu lah, cooling down. cooling Istilahnya down dulu, ya, Pak. Cooling kan down lagi dulu, satu Pak. lah ya. Siap, makasih Bukan banyak Pak Iwan. Siap, terima masih Ya, kasih ada ya, loh selamat Bapak-Bapak. sore. Semangat, ya. selamat sore Ya, Bapak. Sore Bapak. Belum Yuk. mundur. Ya. Yo, 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 yo. sore, terima kasih yo, Pak.